Perkenalkan, nama saya Joshua Gaul. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, perancangan arsitektur 1. Di sini judul atau tugas yang diberikan yaitu adalah mendesain kafetaria kampus. Yang pertama, kita masuk ke dalam studi literatur. Di sini ada TOR. TOR-nya yaitu dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal rancangan. Salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruangan bersama bagi mahasiswa, yaitu kafetaria kampus. Kawasan kafetaria berada di dalam kawasan kampus UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir yang dapat juga digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi mahasiswa. Tugas: rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi dan santai. Tahap pengerjaan: wajib membuat sketsa-sketsa ide, eksplorasikan bentuk grafis dwimatra dan trimatra, desain grafis. Definisi kafetaria adalah restoran di mana pelanggan dapat melayani diri sendiri atau jenis restoran yang menyiapkan aneka makanan dan minuman siap saji dengan sistem swalayan atau mengambil menu makanan sendiri. Tujuan kafetaria itu sendiri adalah kafetaria kampus dibuat untuk memudahkan mahasiswa yang berada di dalam kawasan kampus dalam hal mencari makanan dan minuman. Dibuatnya kafetaria juga dapat membantu mahasiswanya mengontrol atau mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Selain digunakan untuk tempat makan dan minum, kafetaria juga menjadi tempat berkumpul, santai, dan mengerjakan tugas untuk mahasiswa. Ini saya memiliki 3 jenis atau referensi kafetaria. Yang pertama ada kafetaria UMP. Tahun 2003, Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan penataan ulang landscape dengan perbaikan taman dan papan nama gedung rektorat. Penataan kafetaria dengan konsep kafe, diskus, dengan ditunjang makanan ringan dan makanan cepat saji yang memperhatikan kualitas dan kebersihan. Lalu yang kedua ada kantin Lirok. Lirok desain kantin yang memadukan konsep goa dan rumah pohon. Kantin ini berada di Prancis, Turcing, tidak seperti bangunan sekolah yang dibangun dari susunan bata merah. Struktur kantin ini telah disusun sebagai hibrida atau persilangan antara desain goa dan pohon. Lalu ada Kansas UI. Kansas Sastra atau Kansas di Universitas Indonesia. Kantin ini terletak di dalam komplek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Tampilannya terbilang unik karena bentuknya bundar dan konsepnya indoor. Tempat ini juga kerap digunakan mahasiswanya sebagai tempat nongkrong dan menghabiskan waktu selama masa kuliah. Lalu, di sini saya memiliki 3 alternatif bentuk. Alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Di sini saya memakai bentuk alternatif ketiga. Berikut studi komposisi bentuknya atau gubahan bentuknya. Lalu masuk ke existing data. Di sini saya mengambil Fakultas Kedokteran atau site berada di dalam Fakultas Kedokteran. Kekurangan dan kelebihan tapak yaitu lokasi dekat gedung Fakultas Hukum, Perikanan, Fisip. Minusnya, permukaan tapak perlu ditimbun tanah agar dapat menyamai ketinggian jalan. Lalu, lahannya masih luas. Minusnya lagi, jalan berlubang dan berkontur. Infrastruktur pada site.
Fasilitas yang ada di sekitar site sudah lengkap, yaitu jalannya sudah aspal, paritnya ada, listrik, air bersih, parkir, lampu jalan. Untuk aksesibilitasnya, lokasi dapat diakses transportasi darat. Jalan juga sudah diaspal, namun perlu perbaikan karena berlubang dan berkontur. Kawasan pada site, pada utaranya, pada utara, site terdapat Fakultas Hukum. Lalu timurnya terdapat Fakultas Perikanan. Dan baratnya terdapat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Lalu untuk selatannya langsung mengarah Jalan Yosudarso. Lalu masuk ke analisa site, analisa matahari. Sinar matahari berasal dari arah timur ke barat. Pada pagi harinya, site memperoleh intensitas cahaya yang baik. Untuk di bulan Juli dan Oktober, Palangkaraya mengalami musim kemarau yang mengakibatkan suhu menjadi sekitar 25 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Di bulan November dan Mei, Palangkaraya mengalami musim hujan yang mengakibatkan suhu menjadi sekitar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Lalu ada analisis angin dan hujan. Di Indonesia, pergerakan angin terdiri dari angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, lalu muson timur terjadi pada bulan April sampai September. Palangkaraya ketika memasuki musim hujan, curah hujan yang dihasilkan sangat tinggi, bahkan memiliki angin dan petir yang kuat. Lalu ada analisis sirkulasi. Sirkulasi bagi pejalan kaki bisa diakses dengan mudah. Kendaraan mobil dan motor dapat diakses dengan mudah. Terdapat fasilitas parkir. Untuk analisis kebisingan, sumber kebisingan berasal dari jalan raya, jalan masuk Fakultas Kedokteran, dan parkir. Kebisingan lebih tinggi di jalan raya. Kebisingan di wilayah Fakultas Kedokteran tidak terlalu tinggi. Berikut ada site plan-nya dan situasi. Di sini ada denah. Ini denah lantai 1, denah lantai dasar. Tampak depan, samping kiri, belakang, dan kanan. Berikut gambar potongan dan detail arsitektur. Di sini saya mengambil detail fondasi dan detail tangga. Perspektif interior dan eksterior. Eksterior dan interior. Sekian dari tugas saya. Berikut proses pembuatan video maket dan hasil jadinya. Terima kasih.